Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang ilmu nahwu dan shoroh. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah mengkaji tentang i'rab dan bina. Kemudian ada mu'rab dan mabni. Semoga antum semua masih ingat bahasan kita sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang ada dalam kitab kita pada halaman 6. Silakan dibuka buku pada halaman 6 tentang anwa'ul i'rab, tentang macam-macam i'rab. I'rab seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan ketiga, yaitu perubahan akhir kata disebabkan oleh amil atau kata-kata yang terletak sebelumnya. Perubahan tersebut bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum, dan bisa majrur. Bahasan kita hari ini adalah kelanjutan dari bahasan itu. Ya, pada halaman 6 dikatakan anwa'ul i'rabi. Ada raf'un, ada nasbun, ada khafdun, dan ada jazmun. Jadi i'rab ada namanya i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazam, dan i'rab khafat. Jika ditinjau nanti dari sisi pembagian kata, ya, pada pertemuan kedua kita mengkaji bahwa al-kalimah itu atau kata itu terbagi 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. I'rab yang 4 tadi, rafa, nasab, khafat, dan jazam itu, yang untuk fi'il hanya 3, dan yang untuk isim juga nanti ada 3. Lil fi'li raf'un wa nasbun wa jazmun. Nah, i'rab yang 4 tadi yang terjadi nanti pada fi'il hanya 3. I'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazam. Pada fi'il nanti tidak ada i'rab khafat. Sementara pada isim, ya, lil ismi raf'un, nasbun, wa khafdun, yang tidak ada i'rab jazam. Jadi nanti pada isim tidak ada i'rab jazam, sementara pada fi'il tidak ada i'rab khafat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa di antara ciri isim tersebut bisa dimasuki oleh huruf jar. Maka nanti dia isim tersebut menjadi majrur misalnya. Jadi nanti ada jar dan majrur ini hampir sama, ya, atau bisa dikatakan sama. Ada i'rab jar atau i'rab khafat, ya, sama. Sementara nanti ke fi'il nanti tidak ada masuk huruf jar. Nanti fi'il tidak ada nanti yang khafat atau yang jar. Masing-masing dari i'rab ini, baik rafa, nasab, khafat, dan jazam ini memiliki tanda. Dan ini
sebetulnya sifatnya itu hafalan ya. Kita mesti tahu bahwa i'rab itu nanti terbagi 4. Masing-masingnya memiliki tanda i'rab. Yang pertama i'rab rafa. Ya, silakan dilihat di buku di halaman 7 ya, ada di situ diagram kita. Pertama i'rab rafa ya, liraf'i ya. Untuk i'rab rafa itu nanti ada 4 tanda, atau orang menyebutkan tanda-tanda rafa ya. Tanda-tanda rafa itu nanti ada 4. Ada dhammah, ada al-waw, ada al-alif, ada thubutun nun. Jadi i'rab rafa itu tandanya 4. Dhammah, waw, alif, dan thubutun nun. Kapan dhammah menjadi tanda rafa? Itu nanti ada bahasannya lagi. Untuk saat ini adalah yang mesti antum ketahui bahwa rafa itu memiliki 4 tanda. Supaya nanti tidak bingung. Jadi ada tahapan demi tahapan. Untuk nasab ya, linasbi khamsu alamat ya. Untuk nasab nanti ada 5 tanda. Ada al-fathah, ada al-kasrah, ada al-ya, ada al-alif, ada hadzfun nun. Jadi untuk nasab ini ada 5 tanda. Ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya, ada hadzfun nun. Kalau rafa tadi 4. Ada dhammah, ada waw, ada alif, ada thubutun nun. Kalau nasab dia ada 5. Ada kasrah, ada fathah, ada alif, ada ya, ada hadzfun nun, membuang huruf nun. Nah, kalau thubutun nun pada tanda rafa tadi tetapnya huruf nun, artinya dia tidak dibuang, tetap dia tidak di akhir kata tersebut. Nah, kalau yang thubutun nun nanti dia dibuang dia dari akhir kata disebabkan ada huruf nasab atau amil nasab yang terletak sebelum kata tersebut. Kemudian untuk i'rab khafad atau i'rab jar ada 3 tanda. Ada kasrah, ada ya, dan ada al-fathah. Jadi ada kasrah, ada ya, dan ada fathah. Untuk i'rab jazam punya 3 tanda juga. Ada sukun, ada hadzful akhir, dan ada hadzfun nun. Masing-masing tanda ini punya tempatnya masing-masing. Nanti kapan dhammah itu menjadi tanda rafa misalnya. Kapan alif menjadi tanda rafa, atau kapan fathah menjadi tanda khafad. Kapan ya menjadi tanda nasab. Kapan sukun menjadi tanda jazam, itu pada bahasan selanjutnya. Yang penting antum pahami sekarang bahwa rafa itu punya 4 tanda, nasab itu punya 5 tanda, khafad itu punya 3 tanda, dan sukun itu punya 3 tanda. Kemudian antum hafalkan tanda-tandanya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, silakan dibuka bukunya pada halaman 8. Alamatul i'rab. Nah, jadi tanda-tanda tadi, tanda-tanda yang telah kita sebutkan tadi, jika kita klasifikasikan lagi, kita kelompok-kelompokkan lagi, nanti semuanya itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada nanti tanda i'rab itu yang berupa harokah atau harkat, ada yang berupa huruf, dan ada yang berupa hazaf. Hazaf itu artinya membuang. Yang berupa harokat itu berupa dhammah, berupa kasroh, dan berupa fathah. Yang berupa huruf itu nanti ada 4. Ada alif, ya, ada al-alifu,
an-nunu, al-wawu dan al-ya ya. Jadi huruf alif dan nun, ada waw dan ada huruf ya. Yang hazaf atau membuang itu ada yang nanti berupa sukun, ada yang berupa hazaf akhir, dan ada yang berupa hadzfun nun. Itu kalau ini hanya pengklasifikasian atau pengelompokan dari tanda-tanda i'rab yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, silakan diperhatikan halaman 9. Di situ ada katanya al-mu'rabu bil harakati wal mu'rabu bil harfi. Ya. Kata yang mu'rab dengan harokat dan kata yang mu'rab dengan huruf. Yang pertama, al-mu'rabu bil harokat atau al-mu'rabu bil harokati. Kata-kata yang mu'rab dengan harokat. Jadi maksudnya tanda i'rab dari kata tersebut nanti berupa harokat. Kapan? Pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Baik. Sekarang tentu sebagian kita belum tahu apa yang disebut dengan isim mufrad. Ya. Yang dikatakan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bendanya itu tunggal. Misalnya satu buah buku, satu orang ustaz, satu buah rumah, satu buah pena, satu buah jam, ya. Ini namanya isim mufrad, menunjukkan dia tunggal. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir, yang dikatakan jamak di bahasa Arab, dia itu lebih dari 2. Kalau 2 dia nanti namanya musanna. Kalau yang jamak ini dia lebih dari 2. Nah, jamak nanti di bahasa Arab dia terbagi 3. Ada namanya jamak mudzakkar salim, ada namanya jamak muannas salim, ada namanya jamak taksir. Yang dikatakan jamak mudzakkar salim yaitu bentuk jamak dengan cara menambahkan huruf waw dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Misalnya kata muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Maka kata muslimuna atau muslimina ini namanya jamak mudzakkar salim. Sementara kata muslimun ya satu orang muslim namanya isim mufrad. Kalau muslimuna atau muslimina namanya jamak mudzakkar salim untuk yang mudzakkar, untuk laki-laki. Yang kedua namanya jamak muannas salim, ini untuk perempuan. Misalnya muslimatun, satu orang muslimah. Maka kalau kita ingin mengatakan banyak orang muslimah atau dia lebih dari 2, maka kita katakan muslimatun. Itu dengan menambahkan alif dan ta. Tapi ta-nya itu ta yang maftuhah, ta yang terbuka. Ya, kalau muslimatun, ta-nya itu tak marbutoh, ta yang bulat itu. Nah, ketika dijamakkan menjadi jamak muannas salim, kita tambah alif, kemudian ta-nya tadi menjadi ta maftuhah. Muslimatun. Yang ketiga namanya jamak taksir. Jamak taksir ini bentuk jamak yang dia berubah dari bentuk mufradnya. Kalau tadi hanya menambahkan waw dan nun atau ya dan nun, kemudian untuk jamak muannas salim menambahkan alif dan ta. Sementara jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Bisa jadi hurufnya bertambah, bisa jadi hurufnya berkurang, bisa jadi barisnya yang diganti. Nah, untuk jamak taksir ini kita dengan merujuk kepada buku-buku bahasa Arab atau kamus yang telah disusun terkait jamak taksir ini. Itu sekilas tentang pembahasan jamak. Kemudian ada musanna. Musanna itu menunjukkan 2. Misalnya kata muslimun, satu orang muslim. Kalau kita ingin mengatakan 2 orang muslim, maka kita katakan muslimani dengan menambahkan alif dan nun. Muslimun, kemudian kita jadikan musanna menjadi muslimani, ditambahkan
alif dan nun di akhirnya itu. Nah, kalau dijadikan jamak muzakkar salim tadi menjadi muslimuna atau muslimina. Nah, kalau muslimatun, ketika kita ingin menjadikan dia musanna, menjadi muslimatani, ditambahkan alif dan nun, tetap dengan menambahkan alif dan nun, atau dengan menambahkan ya dan nun, muslimataini. Kalau muslimun, muslimaini, jadi bisa muslimani atau muslimaini, bisa muslimatani atau muslimataini. Nah, kapan digunakan muslimani, kapan digunakan muslimaini, ini nanti ada bahasanya tersendiri. Yang jelas, untuk merubah dari mufrad menjadi musanna atau jadi mufrad menjadi jamak, nah seperti yang kita jelaskan ini. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kembali ke halaman 9 ya. Jadi yang mu'rabnya dengan harokat itu nanti ada 4. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir ya, al ismul mufradu, jam'ut taksiri, jam'ul muannatsis salimu, al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Inti apa? Keempatnya ini nanti mu'rabnya dengan harokat. Yang kedua al-mu'rabu bil harfi, yang mu'rabnya dengan huruf atau tanda i'rabnya nanti huruf, ada juga 4. Al-musanna ya. Jam'ul muzakkaris salimu, jamak muzakkar salim. Al-asma'ul khamsatu, isim yang 5. Mana dikatakan isim yang 5? Itu 5 buah isim yang ketika rofa nanti dia menggunakan waw, ketika nasab menggunakan alif, ketika dalam posisi khofat atau posisi jar nanti menggunakan ya. Yaitu kata-kata abun, akhun, hamun, fu dan zu. Misalnya abuka. Ya, kalau ketika rofa dia nanti abuka. Ketika nasab dia menjadi abaka. Ketika jar dia nanti menjadi abika. Jadi kata-katanya itu kata abun, akhun, hamun, fu dan zu. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin atau zu ilmin ya. Kalau abu kan ayah, akhu saudara, hamu ipar, fu artinya mulut, dan zu itu artinya yang memiliki. Zu ilmin yang memiliki ilmu, zu malin yang memiliki harta. Nah, isim yang 5 ini nanti tanda i'rabnya dengan huruf ya. Ketika rofa menggunakan waw, ketika nasab menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya. Kemudian yang termasuk mu'rab dengan huruf juga al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Mana dikatakan fi'il yang 5? Yaitu ini pada fi'il mudhari' yang sewazan dengan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Jadi fi'il-fi'il yang nanti fi'il mudhari' yang wazannya yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina. Ini nanti tanda mu'rab itu dengan huruf. Hasanan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lihat lagi. Pertama tadi isim mufrad yang mu'rabnya itu dengan harokat. Isim mufrad ini, ini disimak ya, supaya mudah dipahami. Silakan diperhatikan kali. Fokus. Pertama isim mufrad ya. Isim mufrad ini tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, dan tanda jarnya itu kasroh ya. Misalnya muslimun ketika dia nasab menjadi musliman, ketika dia jar menjadi muslimin. Ya, muslimun
musliman, muslimin. Ya. Kalau jam'u taksir, ya misalnya kata kita contohkan untuk jamak taksir kata kulubun, ya jamak dari kata kolbun adalah kulub, ya kata kulub atau nafsun jamaknya anfus misalnya. Jadi ketika rofa dia nanti dengan dhammah, kulubun ketika nasab dibaca kuluban, ketika khafat dibaca kulubin, atau kalau anfus anfusun menjadi anfusin, anfusan, kemudian ketika khafat menjadi anfusin, anfus. Untuk jamak muannas salim, nanti tanda rofaknya itu dengan dhammah, misalnya muslimatun. Sementara tanda rofaknya dengan dhammah, kemudian tanda nasab dan tanda jarnya dengan kasroh, ya muslimatin. Kemudian al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu, misalnya kata yaktubu. Nah, ketika rofa dia dengan dhammah yaktubu. Ketika nasab dengan fathah lan yaktuba. Ketika jazam dengan sukun menjadi lam yaktub. Nah, itu yang al-mu'rabu bil harokat. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang mu'rab dengan huruf, ya, seperti sudah kita jelaskan tadi, pertama dia al-musanna, menunjukkan dua. Al-musanna ini ketika rofa menggunakan alif. Misalnya muslimani. Tapi untuk nasab dan untuk jar menggunakan ya, dibaca muslimaini. Jadi kapan digunakan muslimani? Ketika dia pada posisi rofa. Kapan digunakan muslimaini? Ketika pada posisi nasab dan posisi khafat atau jar. Yang kedua, jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar salim ini pada posisi rofa atau ketika rofa dia menggunakan waw, misalnya muslimuna. Pada posisi nasab dan posisi khafat dia menggunakan ya, dibaca muslimina. Kemudian untuk al-asmaul khamsah tadi sudah kita jelaskan, ya, ketika rofa menggunakan waw, nasab menggunakan alif, dan khafat menggunakan ya. Misalnya abuka ketika rofa, ketika nasab abaka, ketika khafat abika, atau kalau kata akhu, akhuka, akhoka, dan akhika, atau kalau kata zu ilmin, za ilmin, dan zi ilmin. Seterusnya af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah ketika dia rofa dia dengan subutun nun, tetapnya nun, misalnya yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina, ada nun di akhir fi'il-fi'il tersebut. Nah, ketika dia nasab atau mansub, ya, karena dia terletak sebelumnya huruf nasab misalnya, atau terletak sebelum itu huruf jazam, maka dia menjadi majzum, maka nunnya tadi dibuang. Misal kata yaf'alani, kalau ada huruf lan sebelumnya, lan yaf'ala. Kalau yaf'aluna ada lan yaf'alu, dibuang nunnya. Demikian juga dengan kalau yang terletak sebelum itu amil jazam, misalnya kata lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali, ya, jadi dibuang nunnya. Itulah pembahasan tentang alamatul i'rab dan tempat-tempatnya. Jadi kapan dhammah itu menjadi tanda rofa misalnya, ya, pada isim mufrad misalnya.
pada jamak muannas salim, pada jamak taksir. Kapan waw menjadi tanda rofa? Pada jamak muzakkar salim, pada asmaul khamsah. Kapan alif menjadi tanda rofa? Pada musanna. Kapan fathah menjadi tanda nasab? Ya pada isim mufrad, pada jamak taksir. Kapan ya menjadi tanda nasab? Pada musanna, pada jamak muzakkar salim. Kapan alif menjadi tanda nasab? Pada al-asma al-khamsah. Kemudian kapan hazfun nun menjadi tanda nasab? Pada af'alul khamsah. Kapan kasrah menjadi tanda nasab? Pada jamak muannas salim. Kemudian untuk tanda khafat, kapan kasrah menjadi tanda khafat? Pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kapan fathah menjadi tanda khafat atau tanda jar? Pada al-ismul ladzi la yansharif. Kapan ya menjadi tanda khafat? Pada musanna, jamak muzakkar salim, dan al-asma al-khamsah. Kemudian untuk tanda jazam, kapan sukun menjadi tanda jazam? Pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Kapan hazful akhir menjadi tanda jazam? Pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illat. Kapan hazfun nun menjadi tanda jazam? Ketika al-af'al al-khamsah. Itulah bahasan kita pada pertemuan yang keempat ini. Untuk tanda-tanda i'rab dan tempat-tempatnya itu diusahakan hafal. Karena ketika hafal, kita akan mudah untuk mengidentifikasinya. Untuk itu disarankan kepada antum semua untuk menghafal tanda-tanda i'rab dan tempat-tempatnya. Itulah pertemuan kita pada episode kali ini. Selain menghafal tanda-tanda tadi, ya silahkan antum kerjakan latihan halaman 10. Ada di situ 2 buah perintah ya. Perintah pertama katanya ayyin al-isma wal fi'la wal harfa fil ayatit taliyah. Tentukan isim, fi'il dan huruf dalam ayat-ayat di bawah ini. Soal yang kedua, ayyin al-mu'rabati wal mabniyati fil ayatit taliyati. Tentukan isim-isim mu'rab dan isim-isim mabni pada ayat di bawah ini. Ya, silahkan dicoba, nanti kalau ada yang ragu boleh ditanyakan ya. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.